Halo adik-adik, selamat datang di Fokus Study Club. Perkenalkan dengan saya Kak Firdaus. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi getaran, khususnya getaran pada pegas. Nah, sebelum kita pelajari tentang getaran pada pegas, mari kita lihat kembali bagaimana tentang definisi getaran dan bagian-bagian yang ada di dalam getaran. Nah, getaran didefinisikan yaitu gerak bolak-balik terhadap titik setimbangnya. Nah, titik setimbang itu apa? Titik setimbang itu adalah titik suatu benda dia berada di posisi diam ketika tidak ada gaya yang bekerja. Nah, pada gambar ini yang termasuk titik setimbang adalah yang B ya. Nah, ini adalah titik setimbang. Nah, kemudian ada lagi namanya amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan. Simpangan terjauh dari posisi setimbangnya. Nah, jadi ketika di gambar ini kan titik B ini adalah titik setimbang, jadi nggak ada gaya yang diberikan. Nah, ketika di titik B ini dikasih gaya, nah itu akan menyimpang. Menyimpang itu artinya dia akan bergeser dari titik setimbangnya. Gitu. Nah, di gambar ini yang termasuk ke dalam amplitudo adalah dari B terhadap C, ataupun dari B terhadap A. Itu adalah simpangannya atau amplitudonya. Nah, dari sini juga kita bisa menentukan banyaknya getaran. Tadi kan getaran itu adalah gerak bolak-balik terhadap titik setimbang. Nah, berarti ketika digetarkan, nah berarti kita bisa menentukan nih, berapa sih, kalau misalnya pengen tahu satu getaran tuh geraknya dari mana ke mana. Nah kan kalau satu getaran atau N-nya 1, misalkan kita bergerak dari titik B, nah misalnya dari B ke A ya. Dari B ke A, kita kembali lagi ke B. Nah, ini memang sudah kembali, udah bolak-balik kan dari B, udah balik lagi ke B. Tetapi ini belum satu getaran. Kenapa? Karena titik C-nya belum dilalui. Nah, syarat satu getaran itu dia mulainya di titik, misalkan mulai di titik B, berakhir di B juga, tetapi dengan syarat semua titik harus dilalui. Nah, ini karena titik C-nya belum, berarti dari B lanjut ke C. Nah, kemudian dari C kembali lagi ke B. Nah, inilah yang dinamakan satu getaran. Nah, berarti ini ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti karena ada 3 titik, nah untuk mendapatkan satu getaran dibutuhkan 4 langkah. Dengan syarat yang seperti tadi ya. Nah, berikutnya ada informasi yaitu tentang frekuensi. Nama istilah frekuensi yaitu adalah banyaknya getaran per detik. Simbolnya F sama dengan M per T ya. Lalu ada periode, simbolnya T besar, itu adalah waktu untuk satu getaran. Nah, rumusnya T besar sama dengan T kecil dibagi N. Nah, berhubung rumus F dan T-nya kebalik ya. Nah, maksudnya F itu N per T, kalau T itu T per N. Nah, berarti ada hubungannya nih. Nah, hubungan antara frekuensi dengan periode adalah T besar sama dengan 1 per F. Atau boleh dibalik. Jadi gini, F sama dengan 1 per T. Nah, seperti itu ya. Itu tentang getaran. Nah, lalu bagaimana getaran pada pegas? Nah, getaran pada pegas itu seperti ini. Seperti yang di layar. Nah, sama halnya kita juga harus menentukan mana titik setimbang, mana amplitudo, dan bagaimana cara menentukan satu getaran. Nah, bahwa getaran tadi kan gerak bolak-balik terhadap titik setimbang. Nah, yang merupakan titik setimbang itu adalah titik P, yang ini. Ini titik setimbang. Nah, kemudian amplitudonya berarti bisa dari P ke Q atau P ke R. Itu amplitudonya. Nah, dikatakan satu getaran atau N-nya 1 itu dari mana? Nah, misalkan kita mulai dari P. Nah, ini sebelum kita mulai, kita lihat dulu ada berapa titik. Ada P, Q, dan R. Berarti ada 3 dong. Nah, karena ada 3, berarti sama hal seperti penjelasan yang sebelumnya. Bahwa kalau 3 titik untuk mendapatkan satu getaran itu dibutuhkan 4 langkah. Nah, berarti dari P kita ke Q dulu dong.
Misalkan P ini ke Q dulu deh. Kemudian dari Q kita kembali lagi ke P. Nah, ini baru 2 langkah ya. Nah, dari P kita jalan dulu ke R. Misalkan gitu. Nah, dari si R baru kembali lagi ke P. Nah, itu baru didapat 1 getaran. Nah, bagaimana kalau misalkan mulainya dari Q? Sama, Q juga ke P dulu. Dari P akan diteruskan ke R. Dari R kembali lagi ke P. Ini ya. Nah, dari P akan kembali lagi ke Q. Nah, sama hal dengan kalau mulai dari R. R akan ke P. Dari P ke Q. Dari Q ke P lagi. Dari P akan dikembalikan lagi ke R. Nah, inilah untuk mendapatkan 1 getaran pada pegas. Nah, berarti kan dibutuhkan 4 langkah ya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kalau misalkan kita dari R ke P aja. Nah, R ke P kan cuma 1 langkah ya. Nah, berarti ini berapa getaran? Nah, berarti karena tadi 1 getaran itu dibutuhkan 4 langkah. Berarti kalau cuma 1 langkah, itu adalah 1/4 getaran. Gitu ya. Jadi kita lihat dulu ada berapa titik yang harus dilaluinya. Seperti itu. Nah, baru nanti kalau misalkan udah tahu, misalnya ini contohnya ini kita udah tahu nih 1 getaran adalah 4 langkah. Nah, berarti kalau misalkan kita dapat 3 langkah, berarti nanti getarannya adalah 3/4. Seperti itu ya. Nah, rumus yang digunakan pada getaran pada pegas ini, itu tadi ada F sama dengan N per T. Nah, selain itu, F itu juga 1/2 pi akar K per M. Apa itu K? K itu adalah konstanta pegas. Satuannya adalah Newton per meter. Nah, jadi si pegas ini punya konstanta, punya nilai konstantanya ya. Jadi setiap pegas itu pada umumnya nilai konstantanya berbeda-beda. Kemudian selain konstanta ada juga M. M itu adalah massa bebannya. Nah, jadi beban ini juga akan mempengaruhi nilai frekuensinya. Seperti itu. Sementara nilai pi sendiri, pi itu nilainya adalah 3,14. Nah, selain itu periode rumusnya adalah T per N atau periode sama dengan 2 pi akar M per K. Gitu. Jadi baik frekuensi maupun periode itu untuk pada pegas itu dipengaruhi oleh massa beban dan konstanta pegas. Ya. Nah, kalau misalkan yang F sama dengan N per T atau T sama dengan T per N ini digunakan jika diberitahu banyaknya getaran pada pegas. Oke, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, sebelum masuk ke contoh soal, masih sama ya langkah-langkah yang digunakan. Selalu kita tuliskan informasi diketahui dan ditanyakan. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang sesuai. Sekarang kita lihat aja. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, jika beban ditarik dan dilepas, nilai konstanta pegasnya 200 Newton per meter, tentukanlah periode dan frekuensi. Oke, langkah pertama kita tulis dulu informasi yang diketahuinya dan ditanyakan. Kita tulis dulu. Nah, kalau untuk menulis informasi diketahui dan ditanyakan, kita jangan cuma melihat dari kata-katanya, tapi lihat juga di gambar. Siapa tahu di gambar ada informasi. Nah, pada gambar, di sini ada M sama dengan 8 kg. Nah, berarti di sini ada massanya 8 kg. Nah, ini pegas yang sama ya. Ini ada 2 pegas, ini pegas yang sama. Nah, berarti ini yang di titik B ini adalah di kondisi setimbang. Ya, jadi ini titik setimbangnya. Kenapa? Karena ketika dikasih gaya, dia bertambah panjang. Nah, si 3 cm ini adalah simpangannya. Pada umumnya simpangan biasanya dituliskan delta X, yaitu 3 cm. Nah, kemudian informasinya ada lagi nilai konstanta pegas, yaitu 200 Newton per meter. Simbolnya K. Kita tulis ya, 200 Newton per meter. Nah, baru yang ditanya adalah periode dan frekuensi. Yang ditanya, yang A adalah periode,
yang B adalah frekuensi. Nah, baru kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menentukan rumus yang sesuai. Nah, berarti kita coba hitung dulu periode ya. Nah, pakai rumus yang mana? Nah, rumusnya adalah karena kita punya M, kita punya delta X, dan kita punya K. Untuk mendapatkan periode, kita bisa pakai rumus yang ini. T sama dengan 2pi akar M per K. Karena sesuai dengan informasi yang diketahui. Nah, kita masukkan. 2pi-nya kita diamin dulu ya. M-nya 8, K-nya 200. Nah, supaya bisa keluar dari akar, 8 per 200 kita perkecil masing-masing dibagi 2. 8 dibagi 2 itu 4. 200 dibagi 2, 100. Nah, sehingga masing-masing bisa keluar dari akar nih. Akar 4 itu kan 2. Akar 100 itu 10. Nah, seperti ini. Nah, berarti didapat jadi 4 per 10 pi atau 0,4 ya. Nah, nilai pi itu kan 3,14 ya. Berarti kalau kita mau masukin nilai pi-nya boleh. Jadi 0,4 dikali 3,14. Nah, didapat nilai periodenya adalah 1,256 detik. Nah, inilah nilai periodenya. Nah, bagaimana dengan nilai frekuensinya? Nah, sekarang kita cari frekuensi ya. Berhubung kita sudah tahu periodenya, untuk mendapatkan nilai frekuensi, kita bisa menggunakan rumus yang ini. T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Kita balik. Nah, berarti tinggal 1 dibagi 1,256. Nah, didapat nilai frekuensinya sama dengan 0,796. Satunya adalah Hertz. Nah, inilah nilai frekuensinya dan ini nilai periodenya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Kita lihat soalnya. Sebuah pegas memiliki massa beban 1 kg. Oke, kita langsung aja tulis langkah pertama dengan cara tulis diketahui dan ditanyakan. Nah, yang diketahuinya ada massanya ya. Massa beban 1 kg. Nah, jika periode pegas 0,4 detik, berarti T besarnya adalah 0,4 detik dan gravitasinya 10 meter per second, percepatan gravitasi. Maka, tentukanlah nilai konstanta pegas. Nah, ini agak berbeda sedikit dengan soal yang pertama. Soal yang pertama kan kita dikasih tahu massa dan konstanta pegas, kita mencari periode maupun frekuensi. Nah, kali ini justru periodenya sudah dikasih tahu dan massanya, yang ditanya adalah konstanta pegasnya. Nah, berarti kita langsung aja langkah kedua itu dengan masukkan ke dalam rumus. Nah, rumus yang digunakan yang mana? Yang ini ya pasti ya, karena berhubungan dengan konstanta pegas. Nah, karena dikasih taunya periode berarti pakainya yang periode. Berarti T sama dengan 2pi akar M per K. Nah, kita masukkan nilai T-nya adalah 0,4 sama dengan 2pi akar nilai M-nya 1, K-nya yang ditanya. Nah, ini kita mau mencari nilai K. Nah, berarti karena K-nya ada di dalam akar, nanti kan gimana caranya supaya akarnya hilang. Nah, tapi sebelum kita hilangkan akarnya, berarti 2pi-nya harus kita pindah ruaskan. Nah, yang tadinya 2pi ini kan posisinya di atas. Kalau pindah ruas, ini berarti jadi pembagian. 0,4 per 2pi. Gitu. Ya, jadi di bawah. Nah, ini akar 1 per K. Nah, ini 0,4 dibagi 2 kita boleh perkecil dulu. Ini jadi 0,2 per pi sama dengan akar 1 per K.
Nah, setelah itu supaya K-nya bisa keluar dari akar, kita coba kuadratkan di kedua ruas. Jadi ini 0,2 dikuadratkan jadi 0,2 kuadrat, pi-nya juga dikuadratkan. Nah, akar 1 per K dikuadratkan jadi tinggal 1 per K. Nah, baru 0,2 dikuadratkan hasilnya jadi 0,04 per pi kuadrat sama dengan 1 per K. Nah, kita kali silang ya. Berarti ini jadi 0,04 K sama dengan pi kuadrat. Ini pi kuadrat kali 1 pi kuadrat. Satunya nggak usah ditulis. Nah, berhubung kita mau mencari nilai K, berarti 0,4-nya pindah ruas lagi. Yang tadinya posisinya di atas pindah jadi di bawah. Nah, ini kan tadi ada angka 1 ya. Ini jadi 1 per 0,04 pi kuadrat. Nah, 1 dibagi 0,04 itu hasilnya adalah 25. Nah, 25 pi kuadrat. Nah, berarti nilai K-nya sama dengan 25 pi kuadrat Newton per meter. Gitu ya. Kalau misalkan pi-nya mau diubah 3,14 juga silahkan. Tapi sampai sini juga udah dapat jawabannya. Nilai konstantanya 25 pi kuadrat. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Namun contoh soal ketiga ini adalah tentang perbandingan. Nah, kita lihat soalnya. Ada 2 pegas yang diberikan beban yang sama besar, yaitu bebannya M kilogram. Nah, kalau perbandingan, langkah pertama kita bikin tabel dulu ya. Kita langsung tulis saja informasinya. Kita bikin tabel untuk memisahkan informasi diketahui yang kondisi awal dan akhir. Nah, berarti sebelah kiri kondisi awal ya. Sebelah kanan akhir, atau kita pisahkan awal itu dikasih angka 1, akhir itu 2. Nah, katanya masa bebannya sama, berarti M1 ya M, M2 juga M. Gitu. Nah, konstanta pegas yang pertama adalah 4/9 dari konstanta pegas yang kedua. Nah, berarti K1 itu nilainya adalah 4/9 dari K2. Berarti kalau K2, ya kita boleh tulis K2 aja. Gitu. Nah, yang ditanya adalah, yang A adalah perbandingan periode T1 banding T2, yang B-nya adalah frekuensi 1 banding frekuensi 2. Oke, sekarang kita langsung masuk aja. Kita mau mencari perbandingan periode. Berarti masuk ke langkah kedua, yaitu memasukkan rumus dan sederhanakan. Nah, berarti kita pakai rumus yang mana untuk mencari periode? Karena informasinya ada M dan K, kita langsung pakai yang ini ya. Rumusnya. Berarti kita tulis gini, T1 banding T2. Nah, berarti jadi 2pi akar M1 per K1 dibanding 2pi akar M2 per K2. Nah, berarti kita langsung aja ya. Kita hilangkan 2pi-nya dengan cara dibagi 2pi kanan dan kiri. Nah, berarti tinggal akar M1 per K1 banding akar M2 per K2. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita coba masukkan nilai K-nya ya. Ini M-nya sama ya, kita boleh tulis gini. Berarti jadi akar M per K1-nya itu adalah 4/9 K2 dibanding akar M per K2. Nah, ini yang sebelah kiri ini kan M per 4/9 K2. Ini boleh kita tulis jadi gini. Ini sama aja kayak 1 dibagi 4/9. Itu hasilnya sama dengan 9/4. Nah, sehingga kita boleh tulis 9M per 4K2. Nah, dibanding akar M per K2. Nah, ruas yang sebelah kiri kita bisa keluarkan dari akar. 9 dan 4-nya keluar dari akar, yaitu jadi 3/2 akar M per K2 banding akar M per K2. Nah, baru kita hilangkan akar per M per K2-nya dengan cara dibagi akar M per K2. Nah, didapat berarti jadi 3/2 banding 1. Nah, baru deh supaya penyebutnya hilang,
kita coba kali 2. 3/2 dikali 2 itu 3. 1 dikali 2 ya 2. Nah, didapat bahwa perbandingan T1 banding T2 sama dengan 3/2. Seperti itu. Nah, baru kita cari frekuensinya ya. Berarti frekuensinya F1 banding F2. Nah, ini kita langsung aja ya pakai 1/T1 banding 1/T2. Nah, T1-nya itu 3, berarti 1/3 banding 1/2. Nah, supaya hilang penyebutnya, kita kali 6 aja langsung. Gitu, ya. 1/3 jadi 2, 1/2 dikali 6 jadi 3. Nah, dapat F1 banding F2-nya sama dengan 2/3. Oke, seperti itu ya cara mengerjakan perbandingan. Oke, terima kasih.